Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4A7 demonstrasi kontekstual budaya positif praktik segitiga restitusi. Sebagai fasilitator saya Bapak Haryanto SPD MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Happy Yusita SPD. Perkenalkan, nama saya Mar'atul Muslimah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Gresik dari UPT SMP Negeri 1 Gresik. Pada tahap demonstrasi kontekstual ini, saya akan melakukan praktik segitiga restitusi terhadap dua masalah yang ada di sekolah. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilitaskan identitas. Kemudian, kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Proses tahapan segitiga restitusi. Langkah tahapan segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validitas tindakan, dan menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya: untuk menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kalimat yang digunakan: A. Tidak ada manusia yang sempurna. B. Berbuat kesalahan itu wajar. C. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Validitas tindakan, teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Kalimat yang digunakan: A. Kamu pasti memiliki alasan untuk melakukan hal itu. B. Apakah kamu menyesal? C. Termasuk perbuatan benar atau salah. Menanyakan keyakinan, teori kontrolnya: kita semua memiliki motivasi internal. Kalimat yang digunakan: ingatkah dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Apa bayanganmu tentang kelas yang terbaik? Skenario kasus 1. Pada hari Selasa pagi, jam mengajar saya berada di kelas 7B. Setiap saya akan memulai pelajaran, saya pasti mengecek lingkungan kelas, sudah bersih atau belum. Ternyata saya menjumpai lingkungan di luar kelas 7B masih kotor. Saya masuk ke kelas dan menanyakan kepada seluruh siswa kelas 7B, apakah kelas kalian sudah bersih? Dan yang bertugas piket hari ini siapa? Ternyata ada salah satu siswa mengatakan, tadi Bunga belum piket dan sering tidak melaksanakan piket kebersihan. Dalam keyakinan kelas 7B, ada salah satu nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Dalam keyakinan kelas 7B, ada salah satu nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Ini artinya bahwa setiap warga kelas sepakat dan meyakini untuk melaksanakannya. Tidak melaksanakan tugas piket kebersihan kelas adalah bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu Cima. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ma. Ini yang saya, Bu Cima mau ngajak diskusi sama Bunga. Ya, Bunga tahu kenapa datang ke sini panggil Bu Cima? Tidak tahu. Tentang apa? Tentang piket kebersihan kelas. Oke, tentang piket kebersihan kelas. Ya. Memang setiap manusia itu pasti memiliki masalah, dan masalah itu harus diambil solusinya yang terbaik. Terkait
tiket kebersihan pada waktu Bujima masuk di kelas 7B itu antara di dalam kelas dan di luar kelas itu memang di dalam kelas sudah bersih, tapi di luar kelas itu ternyata masih kurang bersih, masih kotor. Nah, kemudian dilihat dari data itu katanya teman-teman memang benar belum melaksanakan tugas piket kebersihan. Jadi mau tanya apakah ada masalah dengan teman? Ya, saya sering tidak melaksanakan kebersihan kelas karena saya terburu-buru supaya menjadi orang tua, terus orang tua ada terikat juga saya. Oke, berarti karena terburu ya masalahnya. Untuk masalah dari bunga ini, di kelas itu kan sudah dibentuk tentang keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas sudah disepakati oleh teman-temannya. Kira-kira kesepakatan kelas yang sudah diyakini, apakah bunga juga meyakininya? Ya, tentang kesepakatan kelas yang bagaimana ya diyakini? Budaya disiplin. Oke. Tiket kebersihan sesuai jadwal selalu jaga kebersihan. Oke, berarti budaya disiplin ya, dengan melaksanakan tugas piket kebersihan sesuai jadwalnya. Nah, karena melihat dari masalahnya bukan tadi, kira-kira bagaimanakah solusinya agar bunga itu bisa melaksanakan keyakinan yang budaya disiplin? Ada Bunga akan melaksanakan tugas piket kebersihan sesuai jadwal dan memberitahu orang tua untuk menjemput saya setelah saya piket agar orang tua tidak terlalu lama menunggu. Terus orang tua terburu karena maka saya akan menggantinya di pagi hari. Jadi solusi yang sudah dibuat bunga itu kalau misalkan tidak bisa melaksanakan di pulang sekolah, tetapi melaksanakannya di pagi. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ini benar-benar diyakini dan diterapkan oleh bunga, insya Allah nanti akan disiplin dari bunga sendiri itu terbentuk. Karena apa? Karena ada motivasi dari sendiri. Job bunga, semoga ini nanti menjadi awal bunga menjadi seorang yang bagus. Ya, terima kasih. Sekarang Skenario kasus 2 berawal dari salah satu siswa yang melaporkan kepada saya tentang kejadian bullying di dalam kelas 7B, yaitu anak-anak sering memanggil nama temannya dengan panggilan orang tua. Yang lebih parah saat Adib memanggil Rafa dengan nama orang tuanya berkali-kali, dan Rafa tidak terima dengan perlakuan Adib. Dan akhirnya Rafa membalasnya dan sempat timbul adu mulut sehingga suasana kelas menjadi ramai. Dengan kejadian tersebut, saya menanyakan kepada seluruh siswa kelas 7B bagaimana dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Apakah kalian meyakini keyakinan kelas tentang nilai kebijakan saling menghormati dengan tidak melakukan bullying kepada siapapun? Jika terjadi seperti ini, coba kalian pikirkan dampak baik buruknya. Kemudian, saya mengundang Adib dan Rafa setelah jam pelajaran keempat di jam istirahat untuk menemui saya di ruang guru. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya. Adib dan Rafa. Ya. Oke. Sudah tahu kenapa dipanggil Bujima? Sudah tahu. Oke, sudah tahu. Ibu akan membicarakan tentang kejadian yang di kelas tadi. Ya. Memang semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bujima juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana komitmen kita untuk menyelesaikan masalah kita, ya, untuk
berubah menjadi hal yang lebih baik. Oke. Nah, sekarang ibu mau bertanya, boleh? Oke. Nah, apakah kalian terkait kejadian tadi, yaitu tentang beradu mulut dan berteman, dari kalian siapa yang kira-kira berawal dari yang Oke, itu bagi nama saya dengan nama panggilan orang tua saya itu enggak sekali berapa kali. berapa kali? Berarti sering kali ya, sering melakukan menyebut nama orang tua, memanggil nama Rafa tapi nama orang tua yang disebutkan. Nah, sekarang Bucima tanya Adi, apa benar? Benar. Benar. Kalau misalkan memang benar dilakukan Adi, kenapa Adi melakukan hal yang seperti itu dengan Rafa? Saya iseng. Iseng, hanya iseng. Nah, terus dari keisengan Adit itu apa yang didapatkan dari Adit? Rasa senang karena temannya itu kalau dipanggil nama orang tuanya itu senangnya itu karena namanya membalas atau bagaimana? Ya, membalas, ada respon dari teman ya. Nah, kalau misalkan dari keisengan Adit itu tahu nggak akibatnya bagaimana? Teman juga dan saling adu mulut berkenalan juga kelas jadi ramai karena saling mengundi nama orang tua. Jadi temannya itu saling membuli ya, saling manggil-manggil dengan nama orang tuanya. Nah, seperti yang sudah pernah disepakati tentang keyakinan kelas kita, ya. Keyakinan kelas kita itu adalah tentang budaya apa kalau yang untuk tidak melakukan pembulian ini. Ya, kedisiplinan atau menghormati atau menghormati atau menghargai teman, ya, seperti itu. Nah, kalau berdasarkan keyakinan yang sudah dibuat, itu kira-kira kalian berdua yakin nggak dengan harus menghormati teman? Yakin nggak? Oke, kalau kalian yakin, kira-kira untuk tidak melakukan hal itu bagaimana menurut kalian? Menghormati dan melakukan Berarti oke, berarti membuli juga. Kalau Rafa apa seperti Adit? Berhenti membuli, saling menghormati. Nah, kalau misalkan ada rasa saling menghormati, menghargai, itu kan berarti istilahnya mau melakukan sesuatu itu dipikir ini efeknya bagaimana, akibatnya gimana, gitu ya. Oke. Jika kalian sudah menemukan solusinya, berarti hari ini juga kalian harus saling meminta maaf. Berarti dianggap masalah ini sudah selesai dan kita akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Oke, silakan Adit dan Rafa bisa bermaaf ya Mbak. Ya, oke. Kalau sudah, Bucima mengucapkan terima kasih. Kalian sudah istilahnya membuat keputusan yang terbaik. Ya, oke. Silakan kembali lagi ke kelasnya. Belajar terus. Terima kasih. Ya. Berikut ini adalah testimoni dari siswa. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Cima terkait masalah yang saya hadapi, saya dapat mengutarakan tanpa ada tekanan dan saya diberi kesempatan untuk menemukan solusi yang sekiranya saya dapat melakukannya. Saya yakin keyakinan kelas yang telah disepakati mengarahkan kepada saya untuk bersikap lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, setelah saya diajak berdiskusi oleh Bu Cima terkait masalah yang saya hadapi, saya merasa terbuka dan saya diberi kesempatan untuk menemukan solusi yang saya yakini sesuai keyakinan kelas kami, karena dapat melatih siswa untuk berperilaku positif. Kesimpulannya,
Menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi control manager. Maka, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kebiasaan positif dan membentuk karakter positif, dan akhirnya terciptalah budaya positif. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual. Terima kasih, semoga bermanfaat.